It's summertime 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するもっともう戻らなくたって忘れないでPengertian dan karakteristik masa prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsinya dengan baik organ reproduksi manusia. Menurut William Selby, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Lalu, karakteristik masa prenatal yaitu yang pertama, bakat bawaan yang ditentukan pada saat konsepsi. Yang kedua, kondisi ibu sangat mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga, terjadi perkembangan yang cepat dibanding periode yang lain. Yang keempat, periode di mana orang tua akan menentukan sikap terhadap anak yang akan lahir dengan menentukan pola asuh terutama pada awal kehidupan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap perkembangan pada masa prenatal. Ada 3 tahap perkembangan pada masa prenatal, yaitu tahap germinal dan embryonik dan janin. Yang pertama, tahap germinal, germinal stage. Tahap germinal atau sering disebut dengan periode zigot, ovum atau periode nurfa adalah periode awal kejadian manusia. Periode ini kira-kira berlangsung 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Sel itu sel sperma bergabung dengan sel telur yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut zigot. Zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang disebut blastokis. Setelah sekitar 3 hari, blastokis mengandung sekitar 60 sel. Pada saat terjadinya pembelahan, blastokis ini mengapung dan berproses sepanjang tuba Fallopi. Blastokis berisi cairan yang cepat mengalami perubahan penting. Blastokis ini dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Dari estroderm berkembang rambut, gigi, dan kuku, kulit, aring, kelenjar kulit, panca indera, dan sistem saraf. 2. Tahap embryonik. Tahap kedua yaitu tahap embryonik dalam psikologi Islam disebut alaqoh, yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan pembuahan organ utama dan sistem fisiologis. Ukuran panjang sekitar 1 inci. Pada tahap ini pembuahan terjadi dalam 2 pola, yaitu kapilodinal dan preexmental, dan terhadap ini juga 3 sarana yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasental, dan tali pusar. Tahap embryonik ini juga ditandai dengan perkembangan sistem saraf. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Pada umur 8 atau 9 minggu perubahan janin semakin terlihat jelas. 3. Tahap janin, fetus stage. Tahap ketiga dari perkembangan masa prenatal adalah tahap janin, yang dalam psikologi Islam disebut medgah.
Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam tahap ini, ciri-ciri fisik orang dewasa mulai terlihat jelas. Pada tahap inci, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya 3/4 ons. Yang spontan dapat menggerakkan kepala, tangan, kaki, dan jantung mulai berdenyut. Menurut psikologi Islam, janin yang dalam kehidupan berumur 4 bulan mulai ditiupkan roh ke dalamnya. Bersamaan dengan itu juga ditetapkan hukum-hukum perkembangan seperti masalah yang berhubungan dengan tingkah laku, kekayaan, batas usia, dan lain-lainnya. Pada bulan keempat ini si ibu mulai merasakan gerakan janinnya. Pada panjang janinnya sekitar 4,5 inci dan pada permulaan bulan ke-7 panjang janinnya kira-kira 18 inci dan berat 1,5 atau 2,5 kg. Pada bulan ke-8 berat janin 2,5 atau 3,5 kg. Riset baru menunjukkan bahwa janin juga telah mampu mendengar atau respon terhadap stimulasi terhadap lingkungan eksternal, terutama sekali terhadap pola-pola suara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu arti penting masa prenatal bagi perkembangan menurut Elizabeth B. Hurlock tahun 1980. Ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu baru di masa mendatang. Yang pertama, penentuan sifat bawaan. Masa-masa pembuahan adalah masa yang sangat penting karena pada saat inilah ditentukan sifat bawaan dari individu yang baru terbentuk. Orang tua memberikan separuh dari kromosom mereka untuk setiap anaknya, sehingga anggota keluarganya bisa saja memiliki bentuk fisik yang mirip, bahkan sifat dan perilaku yang tidak jauh beda dari orang tuanya. Yang kedua, penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin ini merupakan unsur yang penting kedua saat terjadinya pembuahan. Jenis kelamin yang bergantung pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum. Jenis kelamin yang ditentukan saat masa pembuahan akan mempengaruhi pola perilaku dan kepribadian sepanjang hidup individu. Yang ketiga yaitu penentuan jumlah anak. Penentuan ini merupakan hal penting ketiga pada masa pembuahan, apakah janin itu tunggal atau mungkin kembar. Yang keempat, penentuan posisi urutan anak. Posisi anak dalam urutan memiliki pengaruh mendasar terhadap perkembangan selanjutnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masa prenatal merupakan masa awal kehidupan manusia yang menentukan pola perkembangannya di masa-masa berikutnya, di mana masa ini pula perkembangan sangat mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Perkembangan peserta didik pada masa prenatal mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan prenatal itu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal itu ada 4. Yang pertama yaitu teratogen, yang kedua faktor ibu, yang ketiga faktor ayah, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Untuk yang pertama yaitu faktor teratogen. Teratogen adalah unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat adanya proses kehamilan yang tidak optimal. Apabila teratogen ini beraksi pada awal kehamilan, maka akan mempengaruhi proses kehamilan dan akan berdampak negatif pada janin, sehingga ada kelainan anatomis. Namun, apabila terjadi setelah adanya pembuahan, maka kelainan tersebut tidak akan terjadi. Faktor yang kedua yaitu faktor ibu. Ibu merupakan faktor yang sangat memengaruhi perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin dapat berkembang dengan sempurna. Penyakit yang dapat memengaruhi bayi diantaranya yaitu
sifilis, dan AIDS. Ibu di usia muda juga dapat memengaruhi perkembangan janin karena sangat beresiko jika hamil di usia muda dan sangat cenderung untuk lahir dalam keadaan prematur atau bahkan bayi tersebut dapat meninggal. Materi yang ketiga yaitu faktor dari ayah. Ayah berperan sangat penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang ayah sangat mempengaruhi emosi ibu dan dapat membuat tidak stabil. Simulasi ayah yang sangat mengajak bicara bayi dapat menenangkannya dan membuat ikatan emosional antara janin dan ayah dapat kuat. Dan apabila seorang ayah yang sudah tua, maka dapat mengakibatkan kekurangan kalsium pada anak sehingga tinggi badannya akan kurang dan terdapat sindrom pada anak tersebut. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Pengaruh polusi dan lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan janin dan dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu sebaiknya menghindari udara yang tidak sehat dan memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi dan mempengaruhi perkembangan janin itu sendiri.